Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini tanggal 6 Agustus tahun 2024 bersama saya Yosua Hendry. Salam bergemar, puji Tuhan. Bapak Ibu, kembali kita diberi kesempatan di dalam Mimbar Gemar Online ini, dan perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil di dalam Matius 5 ayat 44. Hal ini sudah sering kali kita dengar berulang-ulang kali. Hal ini sering sekali diberitakan di dalam firman penggembala di tempat kita tergembala GSA Peniel Surabaya. Kita baca Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, berulang kali bukan kita mendengar firman Tuhan tentang mengasihi musuh, tentang berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengasihi orang yang telah menunjukkan kebaikan kepada kita itu adalah hal yang wajar dan sangat mudah sekali. Karena kita melihat ya bahwa memberikan kasih kepada orang-orang yang berlaku baik kepada kita merupakan balas budi yang sudah seharusnya kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, firman tadi mengatakan mengasihi orang yang mengasihi orang yang telah menunjukkan kejahatan dan menyakiti kita, bagi kita ya secara daging itu hal yang berbeda. Mungkin kita akan berkata, tunggu dulu bos, gitu ya. Mungkin kita katakan, tunggu dulu bro, gitu. Kita nggak semua kita bisa melakukan mengasihi orang yang sudah menyakiti atau yang menunjukkan kejahatan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan tadi di dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, beberapa kita sudah bisa melakukannya. Tetapi beberapa kita juga seperti yang saya katakan tadi, tunggu dulu bos, tunggu bro, lihat dulu masalahnya seperti apa. Seperti itu. Tetapi pada pagi hari ini saya akan membawakan satu alasan yang akan mengingatkan dan meneguhkan kita semua bahwa kita harus mengasihi orang yang sudah menunjukkan kejahatan dalam kehidupan kita. Hal ini akan meneguhkan kita yang sudah bisa melakukan dan membangkitkan semangat untuk melakukan bagi orang yang belum bisa mengasihi orang yang menunjukkan kejahatan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ya, apa alasan bagi kita untuk mengasihi musuh kita? Ya, Bapak Ibu, saya akan membawa Bapak Ibu di dalam kisah awal peradaban manusia ketika manusia pertama kali diciptakan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan itu memiliki kuasa untuk menghapus serta membinasakan segala sesuatu dan memulai menciptakan kembali dari nol. Ya, itu haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan memiliki kuasa untuk menghapus atau membinasakan manusia. Itu haknya Tuhan. Tapi perhatikan, Tuhan tidak memilih jalan itu ya untuk membinasakan manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak memilih jalan itu, jalan membinasakan, tetapi justru memilih mengasihi dan mengampuni manusia, Bapak Ibu. Manusia yang bangkit melawan Tuhan dan menjadi musuhnya. Ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu menjadi musuh Allah. Di dalam kuasanya Tuhan sanggup meniadakan, menghapus,
membinasakan seluruh manusia karena sudah bertentangan dengan Tuhan, karena sudah menjadi musuh Tuhan. Tetapi Tuhan memilih untuk mengasihi dan mengampuni manusia. Bahkan setelah ribuan tahun Adam jatuh di dalam dosa, bahkan Bapa Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus, ya, mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah kasih Tuhan kepada kita manusia. Ingat, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ini alasan yang cukup kuat bagi kita. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membinasakannya, tidak menghapus atau membinasakan manusia yang sudah menjadi musuhnya, tetapi memilih untuk mengasihi dan mengampuni, bahkan mengutus anaknya untuk menebus manusia dari dosanya. Oleh sebab itu, anak manusia, anak Tuhan, anak domba Allah yang sudah menebus itu mengatakan seperti ini. Yesus pun berkata, Dia datang bukan untuk orang yang benar, benar ya? Ya, Yesus itu datang bukan untuk orang yang benar, melainkan untuk orang yang berdosa, yang sebenarnya adalah musuh Allah. Ya, siapa orang berdosa itu? Apakah ada di antara pendengar atau kita semua? Apakah ada menganggap dirinya benar? Apakah ada manusia di dunia ini yang kebenarannya adalah sempurna? Ya, Roma 3:23 mengatakan, karena semua orang yang telah berbuat dosa, saya ulangi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Roma 3:23, saya ulangi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Bapak Ibu, kita semua sudah menjadi musuhnya Allah. Ya, kita ini menjadi musuhnya Allah. Karena itu, ya, Yesus itu mengajarkan kepada kita seperti tadi yang dikatakan dalam Matius 5:44, ya. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan berdoa bagi orang yang berdiri melawan kita, yang menjahati kita, ya, yang menyakiti kita, ya. Benar gak? Tuhan mengatakan itu di dalam Matius 5:44. Yesus mengajarkan kita harus berdoa, kita harus mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang yang melawan kita, orang yang menjahati kita, orang yang menganiaya kita, orang yang menyakiti kita. Kita harus mengasihi dan berdoa. Itu yang diajarkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya untuk kita. Yesus Tuhan ketika kita berdosa, ya, di dalam kehidupan kita yang berdosa, Tuhan tidak memusuhi kita, Tuhan tidak membinasakan kita, tapi justru Tuhan sedang menebus kita saat kita di dalam dosa. Ya, bahkan bukan hanya itu, kalau kita pelajari ayat-ayat sebelumnya, Kristus juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat lebih kepada mereka. Bisa Bapak Ibu lihat di Matius 5 ayat yang ke-39. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 40. Yang mengingini bajumu, berilah juga jubahmu. Ayat yang ke-41. Bapak Ibu bisa lihat nanti Matius 5 dengan ayat-ayat ini. Yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalan bersamanya 2 mil. Ya, inilah gambaran kasih Allah, Bapak Ibu. Kasih Allah yang sejati. Ya, ini adalah kasih yang sejati. Inilah kasih Kristus sesungguhnya di dalam setiap kehidupan umat manusia di dunia ini. Ya, manusia jatuh dalam dosa dan menjadikan dirinya musuh Allah. Tetapi Allah
tidak membinasakan manusia itu, tetapi mengampuni, mengasihi, mengampuni, dan menebus, menyelamatkan dia dari dosanya. Sekarang pada hari ini mari Bapak Ibu kita merenungkan hidup kita, ya, hidup kita masing-masing. Apakah kita termasuk pengikut Kristus yang menempatkan Kristus itu di tempat yang terutama? Ya, otomatis kalau kita menempatkan Kristus di tempat yang terutama, maka kita akan melakukan segala apa yang menjadi kehendak dan perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kasihlah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena Tuhan sudah melakukannya untuk kehidupan kita. Saat kita menjadi musuh Allah, saat kita berdosa, Tuhan mengampuni, mengasihi, bahkan menebus dosa kita. Marilah kita sungguh-sungguh saat ini meminta kepada Tuhan agar Tuhan benar-benar memampukan kehidupan kita untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, seperti juga, perhatikan, seperti juga Tuhan telah mengasihi kita. Saya ulangi, marilah kita sungguh-sungguh saat ini meminta kepada Tuhan agar dimampukan untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, seperti Tuhan telah mengasihi kita ketika kita masih menjadi musuh Tuhan. Ini adalah alasan kenapa kita mampu dan harus mampu mengasihi musuh kita, berdoa bagi yang menganiaya kita. Ini adalah alasannya, karena Tuhan sudah mengasihi kita semua, sudah mengasihi, mengampuni, menebus setiap kehidupan kita saat kita berdosa dan menjadi musuhnya Tuhan. Oleh sebab itu kita juga wajib mengasihi musuh kita, wajib berdoa bagi musuh kita, karena kita juga menerima kasih karunia itu daripada Tuhan. Kita mengikuti teladan Kristus Yesus yang sudah mengampuni, mengasihi, menebus setiap kehidupan kita saat kita menjadi musuh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semoga alasan untuk mengasihi musuh kita ini meneguhkan kita kembali, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Puji Tuhan, demikian renungan Gemar pada pagi hari ini. Semoga menjadi kekuatan, keteguhan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan, menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang, selamat kita menanti kedatangan Tuhan kedua kali di dunia ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, dalam segala keadaan kami sebagai manusia, kami tidak dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Banyak dan sering kali Tuhan, apalagi mengasihi musuh kami, berdoa bagi orang yang menganiaya kami. Sangat sulit bagi daging kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mohonkan Engkau Roh Kudus. Mohon Engkau Tuhan. Mohon ya Yesus, kasih-Mu limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami tidak memiliki kasih itu Tuhan. Berikanlah kami kasih itu, agar kami dapat mengasihi orang yang bersalah kepada kami, agar kami mampu berdoa bagi orang yang menganiaya kami. Banyak contoh di dalam Alkitab yang sudah kami tahu, yang sudah kami baca Tuhan. Tapi untuk melakukannya sering kami kalah Tuhan. Kami mohon Engkau Roh Kudus memberi kemampuan kepada kami untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami Tuhan. Pada hari ini kami mohon belas kasihan bagi seluruh umat-Mu GSJ Peniel dan juga anugerah Kemendung, agar dapat menjalani kehidupannya penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemakmuran, penuh pertolongan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Damai sejahtera Allah melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sertai kami sepanjang hari ini, mulai pagi, siang hingga sore dan malam nanti. Dan kami sampai kepada pembaringan kami di dalam perlindungan dan kuasa-Mu. Berkati kami Tuhan, mulai hari ini bahkan sampai kesudahan zaman. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap mengasihi musuhmu, berdoa bagi menganiaya kamu, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus. Salam bergemar.